Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Chana Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun melalui tatap video seperti ini ya. Melalui YouTube. Oke. Jadi pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai probiotik. Apa sih probiotik itu dan apakah penting probiotik tersebut untuk peliharaan kita, ikan terutama ya, ikan gabus, ikan mujair, ikan lele dan sebagainya. Jadi seberapa penting sebetulnya probiotik itu bagi tumbuh kembang ikan kita untuk pembesaran utamanya ya. Oke, baik, sebelum kita menganjak ke proses yang lain, maka saya akan jelaskan dulu esensi daripada probiotik itu sendiri. Jadi probiotik itu bahasa simpelnya adalah bakteri baik. Bakteri baik atau mikroorganisme yang baik. Kalau sudah membahas mikroorganisme, maka tentu saja kita tidak bisa melihat secara kasat mata teman-teman semuanya. Jadi hanya bisa dilihat melalui mikroskopis ya, melalui mikroskop di lab, di laboratorium tentunya. Baik, tapi kita nggak usah bahas itu ke lab. Kita di sini cukup membahas yang sudah diuji saja. Jadi hasil daripada uji tersebut kita bahas sekarang. Jadi probiotik tersebut itu biasanya ada dua manfaat. Satu, manfaatnya untuk kesehatan di dalam pencernaan usus yang pertama. Yang kedua adalah untuk proses dekompos di dalam kolam. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang biasanya kita pakai untuk proses pencernaan di dalam usus ikan. Biasanya kita menggunakan produk yang bernama seperti ini. Produk yang nah, di dalam ini mengandung dua macam jenis bakteri. Yang pertama adalah Lactobacillus, yang kedua adalah Saccharomyces. Ya, kedua bakteri ini, teman-teman, ingat, kedua bakteri ini itu sangat membantu untuk pertumbuhan, tumbuh kembang, survival rate, kemudian FCR di pembesaran ikan gabus. Ya, ini sangat membantu sekali. Bagaimana penjelasannya? Begini teman-teman. Jadi bakteri yang kita gunakan ini sebelum kita pakai, ini kan harus kita fermentasikan dahulu. Ya, kalau ini sebetulnya kita dapat dari pabrik, kayaknya mati suri dia. Ya, untuk kita hidupkan lagi, jadi kita biasanya menggunakan molase. Kenapa kok harus menggunakan molase? Nggak harus sebetulnya. Yang jelas kita harus menggunakan glukosa. Ya, kita harus menggunakan glukosa ini dipakai untuk bakteri sebagai sumber energi ya, untuk berkembang. Dan juga jenis daripada bakteri yang saya sebutkan tadi, Lactobacillus, Bacillus, kemudian Saccharomyces ya, itu adalah jenis bakteri-bakteri anaerob, yakni bakteri-bakteri yang berkembang tidak menggunakan oksigen. Itu artinya adalah kita harus menggunakan proses fermentasi atau ditutup ya, ditutup, jangan sampai oksigen itu masuk. Proses fermentasi harus benar. Ketika sudah benar, kita campur probiotik itu tadi dan juga prebiotik ya. Prebiotik ini makanan probiotik, sementara probiotik ini adalah mikroorganismenya. Kita campur, kemudian kita fermentasi. Setelah kita fermentasi kurang lebih selama 1 minggu, maka kita buka hasilnya, kemudian kita bau dulu. Kalau bau tapai atau bau tape ya, itu maka proses fermentasi tersebut berhasil. Kalau sudah berhasil, langsung saja bisa dibuat, dibibis, dipakan pelet yang mau kita gunakan untuk ikan kita. Jadi fungsinya adalah salah satunya kalau yang Lactobacillus KCI itu tadi, itu untuk memaksimalkan penyerapan protein ya, memaksimalkan penyerapan protein
untuk ikan. Katakanlah gini, protein di dalam ini ya PF 500, saya lupa ya berapa kandungan proteinnya, yang jelas ini 30 up ya. Katakanlah 30%. Jika kita hanya memberikannya saja, belum tentu 30% tersebut bisa maksimal ya untuk penyerapan di ikan gabus, belum tentu. Nah, untuk memaksimalkan, maka kita membutuhkan bantuan probiotik, yakni bakteri yang sudah kita fermentasikan itu tadi. Itu untuk memaksimalkan. Banyak beberapa penelitian yang sudah saya baca melalui jurnal, baik itu internasional maupun nasional, jadi menyebutkan bahwasanya penggunaan probiotik itu bisa meningkatkan meningkatkan penyerapan protein kurang lebih sekitar 30-35% lebih banyak daripada yang tidak menggunakan probiotik. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya kenapa ketika kita menggunakan probiotik untuk pakan ikan kita, maka sebetulnya kita juga irit pakan ya. Kita juga irit pakan. Kenapa kok kita bisa irit pakan? Itu tadi penyerapannya maksimal, maka ikan gabus kita atau ikan kita itu mudah atau cepat berkembang. Kemudian saya juga ada bakteri Bacillus subtilis ya, seingat saya Bacillus subtilis itu dia menghasilkan enzim-enzim seperti protease, kemudian amilase dan juga lipase ya. Kalau protease ini dia untuk memaksimalkan proses pencernaan protein, itu satu. Kemudian lipase untuk memaksimalkan pencernaan lemak. Kemudian yang amilase untuk memaksimalkan pencernaan karbohidrat yang ada di dalam pakan. Ketika itu semua sudah maksimal teman-teman semuanya, ketika penyerapan protein tersebut maksimal, maka ikan gabus tersebut akan cepat bertumbuh kembang. Itu berurusan dengan FCR juga nantinya. Jadi FCR-nya akan lebih sedikit ketika penyerapan proteinnya kita bisa banyak. Jadi dengan pakan yang sama, katakanlah dengan pakan yang sama-sama 10 kilo, yang ini menggunakan probiotik, yang ini tidak menggunakan probiotik, tentu saja sudah bisa dipastikan pasti lebih hemat dan lebih besar ikannya yang menggunakan probiotik. Itu sudah banyak sekali penelitian, dan juga banyak sekali petani-petani saya yang sudah saya wajibkan ya, yang bisa saya atur, maksud saya yang saya wajibkan untuk pembesaran ikan gabus itu yang sesuai dengan bimbingan saya. Maka Pak menggunakan ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, takarannya segini, itu insya Allah hasilnya luar biasa teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa tetap kita di sini adalah main ilmiah. Kita jangan sampai menjadi korban katanya ya. Ini bukan katanya, tetapi ini adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kemudian saya verifikasi dulu, saya coba dulu, saya praktikkan terlebih dahulu. Kemudian banyak laporan-laporan, Mas, ikan saya sudah segini, ikan saya sudah segini, alhamdulillah. Kemudian saya bagikan ke teman-teman semuanya. Jadi betapa pentingnya penggunaan probiotik ya, betapa benar-benar sangat penting sekali penggunaan probiotik itu jika kita aplikasikan ke dalam perikanan, terutamanya kasusnya adalah pembesaran ya. Meskipun pembibitan juga bisa, tapi yang di sini yang lebih lama memang di pembesaran. Oke, jadi jika teman-teman semuanya nanti masih ada yang bingung mengenai probiotik, jadi insya Allah bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, jadi saya lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah jenis bakteri untuk dikompos. Ya, dikompos atau untuk pengurai, bakteri pengurai. Biasanya di sini ada jenis Nitrosomonas, Nitrosospira dan juga Nitrobakter. Ya, ketiga jenis bakteri ini biasanya sering digunakan untuk apa? Untuk mengurai bahan-bahan organik atau amonia yang ada di dalam kolam kita. Oke, saya buat contoh ya. Biasanya yang sering menggunakan ini adalah media-media atau kolam-kolam bioflok. Kenapa kok kolam bioflok pakai
biasanya kan kolam bioflok pakai aerator. Ya, karena 3 jenis bakteri ini tadi, Nitrosomonas, Nitrosospira, dan juga Nitrobacter, ini adalah jenis-jenis bakteri aerob. Ya, jenis bakteri aerob. Jadi ketika jenengan sudah beli, banyak kok di internet itu, langsung aja ketik Nitrobac, 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 nanti diklik aja, pasti banyak muncul orang yang jual bibitnya nitrobakteri. Nah, itu penting sekali juga untuk proses dekompos atau pengurai dari bahan-bahan organik atau amonia yang ada di dalam kolam. Jadi kebanyakan memang orang-orang yang menggunakan bioflok itu pasti menggunakan bakteri pengurai. Makanya kenapa mereka jarang ganti air, ya, jarang ganti air. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang di daerah tempatnya itu asupan airnya atau airnya memang kurang. Jadi mereka menghemat air dengan cara apa? Dengan cara menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, yang dihasilkan adalah ya ini tadi, bakteri ini tadi. Jadi 3 bakteri itu tadi itu adalah untuk proses dekompos, untuk menguraikan. Ketika sudah diurai, jadi prosesnya seperti ini. Amonia terjadi itu karena satu, feses ikan, kemudian kedua dari sisa pakan yang nggak habis, kemudian yang ketiga dari bahan organik tumbuh-tumbuhan, katakanlah tanaman air yang sudah mati kemudian jatuh di dasar kolam, dan ketiganya bersatu itu bisa menyebabkan NH3 atau menjadi amonia. Ya, ketika proses amonia tersebut ada di kolam, kalau itu tidak diurai, maka ada 2 cara, satu diurai, 2 diganti air, ya, itu yang paling mudah. Yang paling mudah diganti air. Tetapi ketika air susah, maka dia bisa menggunakan cara yang kedua ini, yakni penerapan probiotik. Penerapan probiotik pengurai, yaitu Nitrobacter, Nitrosomonas, dan juga Nitrosospira. Kemudian diterapkan di situ, prosesnya adalah dari NH3 kemudian diurai, prosesnya namanya nitrifikasi menjadi nitrit, ya, atau NO2. Dari nitrifikasi tersebut diurai lagi oleh bakteri yang saya sebutkan tadi, 3 itu tadi, menjadi nitrat atau NO3. Dari NO3 tersebut baru bisa dikonsumsi oleh tumbuh-tumbuhan yang masih hidup di atas. Jadi sebetulnya kita membuat sebuah sebuah kehidupan di dalam kolam itu kalau bisa kita puter. Itu jadi seperti itu. Saran dari saya, teman-teman, kalau masih ada yang bingung mengenai bakteri, silahkan komen di kolom komentar ataupun bisa melalui WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Penjelasan dari saya, jika ada yang salah saya mohon maaf juga. Jika ada kritik dan saran silahkan ditambahi di kolom komentar. Sekian dari saya, Ardinya Nafam. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam alpumit.